Ternyata mereka pernah bertemu, teman-teman. Irene Karisma Sukandar dan Domaraju Gukes pada HD Bank Open 2019 di Vietnam. Pelajaran pentingnya yang kita dapat dalam pertandingan ini saya telah pelajari dan saya mau bagikan kepada teman-teman. Salah satu dari pemain melakukan agresif di awal, tetapi ada kebuntuan pada saat middle game. Bagaimana keseruannya? Langsung saja. Domaraju Gukes memegang bidak hitam dan Irene Karisma Sukandar memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Irene Karisma Sukandar memulai dengan pion E4 dan Domaraju Gukes memulai dengan pion C5. Terlihat di sini teman-teman pembukaan Sicilian. Setelah putih menaikkan pion D dan mengajak pertukaran, hitam menyambutnya. Baiklah teman-teman, sambil berjalannya pertandingan dan kalian harus mengamati langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Saya akan memberikan sedikit masukan kepada teman-teman. Setelah kuda bergerak ke C3 yang dilakukan oleh putih, hitam melangkahkan pion A satu langkah. Terjadilah variasi Nadov di papan. Putih mulai agresif membuka pion F satu langkah dan hitam membalas membuka pion center yaitu pion E dua langkah. Di awal ini teman-teman terlihat Irene ataupun bidak putih melakukan hal yang luar biasa, mengeluarkan semua perwira dengan catatan yang baik dapat melakukan rokade pendek ataupun rokade panjang. Perhatikan teman-teman. Setelah pion B dinaikkan dua langkah oleh Gukes, hitam memperhitungkan langkah berikutnya, yaitu menaikkan pion G dua langkah. Dalam benak kita teman-teman, dengan kondisi seperti ini, apabila posisi untuk rokade panjang itu sangatlah baik. Apalagi setelah dia menaikkan pion A dua langkah mengajak pertukaran. Di sini kondisinya Gukes tidak mengiyakan pertukaran tersebut, melainkan mengancam menteri dengan kuda. Hal itu disambut Irene sangat berbahaya. Langsung dia hajar kudanya dengan gajah. Lihat sekarang bagaimana posisi, terbentuklah kondisi serangan yang agresif dari Irene. Menaikkan pion, serangan sayap raja dilancarkannya. Kuda telah mundur. Pion F dinaikkan dan gajah mengambil posisi ke B7 yang dilakukan oleh Gukes. Next, teman-teman perhatikan, dia lakukan rokade pendek. Teman-teman, sementara pion G-nya sudah maju sampai ke kolom 5. Alangkah baiknya tadi apabila ini rokade panjang, karena pertahanan yang dilakukan oleh Irene sangat kokoh, perwiranya sudah 3 ada di depan. Kali ini dia menaikkan lagi pion F satu langkah. Kita perhatikan, Gukes tidak menyambutnya pertukaran pion, tetapi mengancam kuda. Satu persatu perwira putih mundur teman-teman. Perhatikan langkah yang dilakukan Domaraju mulai menekan, kuda mulai masuk dan mengancam menteri. Langsung disambut oleh Irene, pertukaran kuda terjadi. Di sini kondisinya tercipta, Irene mementingkan pertahanan sementara pionnya sudah maju teman-teman. Dari awal dia melakukan agresif untuk melakukan penyerangan, tetapi karena ada ancaman ataupun desakan dari hitam, dia melakukan pertukaran. Lihat di sini, Irene menaikkan pion B satu langkah mengajak pertukaran. Lagi-lagi Gukes menolaknya, menaikkan menteri dan mengawal posisi pion. Sambutan dari Gukes ataupun hitam di sini teman-teman lebih bertahan, tetapi karena ada pertukaran, jadi kondisi perwiranya sudah aktif. Terlihat kuda terancam dan dipukul langsung oleh Gukes mengajak pertukaran, dan harus terjadi teman-teman, pertukaran perwira harus terjadi. Dan menteri dipukul kembali oleh gajah dan gajah dipukul kembali oleh benteng. Lihat kondisi sekarang ini akibat dari rokade pendek yang dilakukan oleh Irene. Ambil pelajaran pentingnya. Awalnya dia agresif menyerang mengeluarkan semua perwira, tetapi karena ada desakan dari Domaraju Gukes, dia terpaksa menukarkan perwiranya. Akibat ini dampak dari rokade pendek yang dilakukannya teman-teman. Sementara pion yang ada sekarang ini yang dimiliki oleh Gukes, pion D dan pion E itu aktif untuk melakukan promosi ke depannya. Irene mencoba menggeser benteng ke jalur C.
langkah putih menaikkan raja. Karena ini sudah memasuki tahap endgame ya teman-teman. Jadi langkah raja itu sangat penting. Irene mulai membackup ataupun mendouble bentengnya di jalur D. Langkah Gukes tidak buntu karena bentengnya sudah bisa aktif ya. Walaupun ada ancaman sebenarnya apabila pion F dinaikkan oleh Irene. Tapi karena ada gajah di situ, itu tidak berarti apa-apa. Lanjut. Gukes melakukan langkah atraktif menaikkan raja, dan putih juga menaikkan raja. Benteng telah keluar, memposisikan di jalur B, mengancam pion. Lagi-lagi, di sini Irene posisinya jadi bertahan, mengawal pion yang diancam. Gukes menaikkan benteng, dan akan terjadi penumpukan apabila sudah selangkah dinaikkan. Ini pelajaran penting bagi kita teman-teman. Karena endgame ini tidak perlu lagi memikirkan 3 atau 4 langkah ke depan. Yang dipikirkan hanya 1 langkah atau 2 langkah ke depan. Permainan endgame. Apalagi di sini posisi perwira sudah tertinggal benteng dan gajah. Langkah benteng dan gajah itu terbaca, beda dengan langkah kuda. Irene mengancam balik posisi pion. Kalau hitam pukul pion, maka dia pun pukul pion. Gukes melakukan itu, dan Irene melakukan itu. Mengancam posisi pion yang ada di G dan di backup oleh Gukes, gajah ke F8. Perhatikan langkah krusial, Irene memasukkan pionnya dan mengajak pertukaran disambut oleh Gukes dan disambut lagi oleh pion G. Ada ancaman di pion F, tetapi posisi di sini Gukes membiarkannya teman-teman. Karena apa? Dia mempunyai rancangan untuk menjebak gajah. Dia menaikkan pion D beralibi karena jalurnya sudah lempeng ya apabila pion itu maju dua-duanya ke depan untuk promosi. Hanya bisa menjaga posisi putih. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Irene memukul pion F. Sementara posisi benteng yang di situ sudah terhambat teman-teman. Pelajari. Ini pelajaran penting bagi kita. Benteng sudah terhambat dan hitam melancarkan satu strategi untuk menjebak gajah. Irene tidak menyadari bahwa benteng bisa masuk ke B1 teman-teman. Dia menaikkan pion H. Ini bisa mengunci posisi ini. Ini kita berandai sebentar. Saya tempatkan seperti ini. Dia tidak melihat itu. Tetapi di sini hitam tidak mengunci itu tersebut, tidak langsung mengunci ya, tapi majukan benteng, menggeser raja, dan saatnya sekarang dia mengunci posisi gajah. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Domaraju Gukes. Awalnya saya melihat pertandingan ini sudah lumayan agresif ya teman-teman yang dilakukan oleh strategi Irene tadi di awal. Tapi apa daya, setelah posisi benteng pukul gajah, Irene menyerah. Dan apabila kita lanjut teman-teman, sudah pasti terjadi pertukaran dan satu perwira kalah. Putih 99% pasti kalah teman-teman. Apabila yang main tidak blunder ya, dengan arti konsentrasi tinggi, tidak melakukan langkah blunder. Saya akan terus menjalankan sesuai dengan langkah yang terbaik yang dilakukan oleh putih ataupun hitam. Sambil itu, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, harap subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya akan memberikan video-video unggulan dan memberikan analisa ataupun pendapat, masukan kepada kalian tentang jalannya pertandingan pecatur dunia. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar teman-teman. Dukung channel ini ya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita saling mendukung. Bye-bye.